Oke. Ya, kita mulai dengan doa ya. Ya. Ulang Ica. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami mau belajar, bantu dan jagalah kami selalu. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, yel-yel insan mandirinya, Cak. SD insan berkualitas. SD insan mandiri, cerdas, mandiri, berkarakter. DJTM, disiplin, jujur, terampil, mandiri. Yes, yes, yes. Oke, sekarang Bu Guru absen dulu ya. Bu Guru panggil namanya, dijawab hadir ya kalau hadir. Oke. Yen. Sawitri. Devi. Evan. Adista. Amel. Rama. Dayu Ade. Dana. Gusmanta. Dika. Jensen. Rio. April. Oke, Sisa. Puspa. Ita, Ijin. Ica. Sasi. Sita. Sila. Nita. Jenar. Kesya. Hari ini yang tidak hadir 1, 2, 3, 4 orang. Nah, berarti yang hadir 20 orang. Oke, kalau begitu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, subtema 2. Bisa lihat ini? Gambarnya, presentasinya Bu Guru. Oke, bisa ya? Ini bisa lihat nggak?
Bisa? Oke. Nah, anak-anak, kita itu akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, kita sekarang belajar di subtema 2. Kalau minggu yang lalu kita belajar subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Oke, mungkin dari anak-anak bisa menyebutkan apa saja manfaat dari tumbuhan singkong? Dari tumbuhan singkong atau ubi. Ada yang bisa menyebutkan manfaat dari tumbuhan singkong? Rio, ayo jawab sayang. Oke, Nita, bagus. Singkongnya, umbinya itu kita bisa rebus untuk dimakan. Lalu bisa juga untuk dibuatkan keripik singkong. Pernah makan keripik singkong? Iya, Caca, benar. Daunnya bisa dibuat sayur. Ada yang pernah makan sayur daun singkong? Iya, kalau Bu Guru itu pernah, karena Bu Guru suka sekali makan sayur daun singkong, apalagi disantanin. Terus, kalau manfaat dari tumbuhan, pisang, itu bisa Iya, bagus, Dana. Bisa dibikin keripik singkong. Iya, buahnya bisa dibikin keripik singkong. Apalagi? Buahnya. Buah pisang bisa dimakan. Ayo, apalagi? Siapa yang bisa jawab? Ya? Iya, pintar Dana. Daunnya bisa dipakai untuk membungkus makanan. Ayo, apalagi? Iya, batang pohon pisang yang masih muda bisa dibuatin sayur. Oke. Nah, itu adalah contoh manfaat dari tumbuhan. Masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang lain yang memberikan manfaat bagi manusia. Nah, untuk itu manusia itu harus merawat tumbuhan. Ya. Jadi jangan suka injak-injak tumbuhan, jangan suka melukai tubuhnya tumbuhan, apalagi mencabutnya, membuangnya, begitu ya. Mengapa? Karena tumbuhan itu memberikan banyak manfaat untuk manusia. Nah, hari ini anak-anak kita belajar manfaat hewan bagi manusia. Anak-anak bisa membuka buku. Anak-anak, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang mempraktekkan tarian gerakan ayam. Ya. Nah, nanti kita akan mempraktekkan tarian gerakan ayam. Lalu terus anak-anak bisa menyebutkan keberagaman karakteristik pada manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari ini 2. Jadi Bu Guru berharap di akhir pembelajaran Bu Guru, anak-anak bisa mempraktekkan gerakan tarian ayam dan bisa menyebutkan karakteristik pada manusia. Oke? Oke. Nah, anak-anak sebelum mempraktekkan tarian gerakan ayam,
Anak-anak coba membuka buku halaman 55 sampai 56. Oke, sudah? Nah, sekarang kita membaca bersama-sama ya. Oke, silakan. Halo? Ya, siapa ini? Oh, nanti aja baru telepon, saya masih ngajar. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyu, hari sudah pagi, pokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta menepuk saya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok pagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Oke anak-anak, kalian sudah membaca dongeng tadi? Sudah? Oke. Sekarang, kalau siapa ya, satu orang, siapa yang bisa menyebutkan siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng? Siapa yang cepat menjawab? Iya, pintar. Ayam jago, burung hantu, induk ayam, dan ayam-ayam yang lain. Oke. Nah, bagaimana suaranya ayam ketika dia berkokok? Iya, kukuruyu. Nah, kukuruyu itu adalah suara ayam ketika ayam berkokok. Nah, mengapa ayam jantan itu berkokok padahal belum pagi? Padahal matahari belum terbit. Siapa yang? Karena ayam jantan tidak bisa tidur semalaman. Belum benar jawabannya. Mengapa ayam jantan berkokok padahal belum pagi, padahal mataharinya belum terbit?
Oh, karena ayam jago itu melamun. Oke, hampir benar. Siapa lagi yang bisa jawab benar? Siapa lagi yang bisa menjawab? Karena ayam jago itu melihat benda bundar yang berwarna kuning keemasan di langit. Karena dia melihat bendanya bundar, warna keemasan, jadi dia pikir itu matahari. Padahal itu adalah bulan adalah bulan purnama. Jadi karena dia berpikir itu sudah pagi, makanya dia kukuruyuk, padahal belum. Oke. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan video gerak. Belum ya. Nah, sekarang coba anak-anak menyebutkan apa saja manfaat ayam bagi manusia. Nah, ayam itu kan sangat bermanfaat bagi manusia. Telurnya, dagingnya, kulitnya, bulunya, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke, dagingnya bisa dimasak. Oke, kulitnya? Oke, telurnya bisa dimakan, dagingnya bisa dimakan, kulitnya bisa dibikin keripik dan bisa dimakan. Kemudian bulunya? Iya, bulunya bisa dibikin sapu bulu atau yang disebut kemoceng ya. Jadi kemoceng itu bisa terbuat dari bulu ayam. Oke, bisa diingat ini manfaat hewan ayam bagi manusia? Oke. Kalau begitu, mungkin Bu Guru mau anak-anak mungkin bisa menyebutkan apa manfaat hewan sapi. Anak-anak pernah lihat sapi kan? Apa saja manfaat hewan sapi itu untuk manusia? Oke, susunya bisa diminum. Apalagi? Iya, dagingnya bisa dimakan. Apalagi? Oke, pintar. Kulitnya bisa dijadikan kain. Kainnya bisa dibikin jadi baju. Ya, oke, pintar. Terus apalagi? Iya, sapi itu bisa membantu para petani untuk membajak sawah. Ya, oke, pintar. Nah, sekarang Bu Guru akan buka video ini. Anak-anak perhatikan dan coba mengikuti gerakannya ya. Coba ikuti gerakannya, sabar. Nanti belajar gerakan ini sampai lancar, sampai bisa, lalu direkam dengan musiknya juga ya. Direkam, baru dikirim ke Bu Guru ya. Harus bagus ya, harus bagus. Bisa lihat ini? Belum? Oh, kok belum ya? Oke, kalau misalnya belum bisa lihat, nanti Bu Guru kirim aja linknya di Google Classroom ya. Biar bisa dibuka ya. Nah, tapi coba. Nah. Ini sudah bisa dilihat? Oh, oke. Kalau belum, nanti di Google Classroom Bu Guru akan kirimkan linknya. Jadi nanti anak-anak buka linknya dan pelajari gerakannya. Oke? Oke ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ya nanti ya latihan pertamanya ya.
Nanti anak-anak berlatih melakukan gerakan menari, gerakan ayam sampai lancar. Lalu anak-anak membuat video menari gerakan ayam. Oke? Dengar, nanti gerakan ayamnya, linknya Bu Guru kirim di Google Classroom. Anak-anak berlatih. Nah, anak-anak boleh memakai pakaian apa saja, yang penting pakaiannya yang sopan, ya. Nah, menari ini boleh dilakukan sendiri. Tapi kalau misalnya ada temannya yang rumahnya dekat, boleh berduaan, boleh bertigaan, tidak apa-apa. Ya. Oke? Jadi kalau misalnya temannya dekat nih, rumahnya dekat nih, bisa bersama-sama buat videonya, ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita belajar tentang keberagaman karakteristik pada manusia. Nah, anak-anak masih ingat nggak minggu lalu Bu Guru bilang karakteristik itu sama artinya dengan apa? Kan karakteristik itu kan bagian dari unsur-unsur dongeng. Nah, anak-anak masih ingat nggak karakteristik itu sama artinya dengan apa? Iya, anak-anak, karakteristik itu sama artinya dengan sifat, sama artinya dengan watak. Oke? Nah, sifat, nah, setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya sama, ada juga yang sifatnya berbeda. Nah, ada yang sifatnya buruk, ada juga yang sifatnya baik. Ya, jadi setiap kita itu pasti ada sifat baiknya, pasti ada sifat buruknya. Misalnya Bu Guru Angel, mungkin sifat baiknya itu adalah penolong. Kalau melihat orang yang kesusahan cepat bantu. Tapi sifat buruknya Bu Guru Angel itu adalah keras misalnya. Jadi ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Oke. Nah, sekarang anak-anak buka buku halaman 69 sampai 70. Masih bisa lihat nggak di layarnya? Oh, tidak. Oke, Bu Guru ulangi biar. Oke, sabar. Sudah bisa lihat? Sudah bisa lihat ini? Buka halaman 69 sampai 70. Oke. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Kayaknya nanti Bu Guru pasti akan ngetes anak-anak membaca deh. Siapa yang sudah lancar banget dan siapa yang belum lancar. Oke, silakan dibaca buku halaman 69. Oke, Benny memelihara ayam di rumah karena dia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari ia memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Oke.
Oke, sudah ya? Oke, siapa yang bisa menceritakan kembali cerita teks itu dengan kata-kata sendiri? Contoh ya, Bu Guru kasih contoh. Nanti kalau pertemuan berikutnya, kalau Bu Guru suruh menceritakan kembali isi cerita dengan kata-kata sendiri, anak-anak sudah harus bisa. Sekarang anak-anak dengarkan Bu Guru ya. Oke. Nah, sekarang Bu Guru akan menceritakan kembali teks bacaan dengan kalimat Bu Guru sendiri. Oke, disimak ya. Oke. Benny memelihara ayam. Benny itu sangat menyukai binatang. Benny meminta tolong bapaknya untuk membuatkan kandang ayam. Benny setiap hari merawat ayam. Dia memberi makan, memberi minum, dan mengumpulkan telur-telur ayam yang sudah menetas. Dan mengumpulkan telur-telur ayam. Nah, ayah Benny itu orangnya sangat lucu. Ayah Benny juga menyayangi binatang. Dia memelihara burung beo. Kadang-kadang Benny suka mengganggu burung beo ayah. Oke, selesai. Jadi itu adalah cerita dengan kalimat Bu Guru sendiri. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada tugas, anak-anak bacalah teks dongeng ini, lalu ceritakan dengan kalimat sendiri. Nah, anak-anak harus menceritakannya dengan kalimat sendiri. Tidak usah lengkap, tidak apa-apa. Ya, yang penting isi ceritanya itu sama. Bisa dimengerti ini? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang dari teks bacaan tadi anak-anak, itu kita bisa menemukan sifat ayahnya Benny dan sifatnya Benny. Nah, menurut anak-anak sifatnya ayahnya Benny itu apa? Oke, lucu. Terus? Oke, pintar. Bagus. Jadi sifat ayah Benny itu lucu. Lucu itu artinya humoris, sama artinya dengan humoris, artinya bisa membuat orang itu tertawa, bisa membuat orang itu bahagia dengan cerita-ceritanya. Itu adalah orang humoris. Nah, lalu ayah juga mempunyai sifat penyayang. Dia menyayangi binatang. Oke, kalau begitu. Nah, bagaimana dengan sifatnya Benny? Iya, pintar. Pintar sekali. Jadi, sifatnya Benny itu adalah rajin dan penyayang binatang. Nah, coba anak-anak buka buku halaman di sebelahnya. Oke, halaman 70 ya. Nah, silakan ditulis jawaban di situ. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang anak-anak temukan pada teks bacaan. Jadi sifat ayahnya Benny itu adalah lucu atau humoris dan penyayang. Halaman 70 sayang. Bisa lihat ini di layar? Oke, silakan ditulis. Jadi kalau orang yang sifatnya penyayang itu bisa penyayang binatang, penyayang tumbuhan, penyayang manusia juga ya. Nggak kelihatan? Oke, tunggu. Oke, nah. Tadi sudah bisa lihat? Iya, ditulis kayak ini. Tulis sifat ayahnya Benny itu apa saja? Sifatnya Benny itu apa saja? Silakan. Bisa dilihat nih layarnya benar.
Nah, jadi sifat Ayah Beni itu lucu atau humoris dan penyayang, itu penyayang binatang. Lalu kalau sifatnya Beni itu rajin. Kenapa dia rajin? Dia rajin memberi makan ayam, memberi minum, dia mengumpulkan telur-telur ayam. Penyayangnya dia merawat ayam dengan sangat baik. Oke. Silakan. Ini di buku halaman 70 ya. Iya, oke, bagus. Kita menunggu ingat ya, tulis huruf yang rapi. Ada satu anak yang tulisannya itu tidak rapi. Jadi belajar untuk menulis huruf yang rapi ya. Itu kerjakan halaman 70. Kerjakan halaman 70. Itu kan ada sifat. Sifat ayahnya Beni dan sifatnya Beni. Berdasarkan teks itu. Nah, kalian tulis sifat ayahnya Beni itu apa saja. Sifatnya Beni itu apa saja. Ica nanti tulis huruf yang rapi ya. Hurufnya Ica itu belum rapi loh. Ya Ica ya, bisa dengar Bu Guru? Oke. Bisa lihat ini? Oke. Sudah ya? Kok lama? Gampang loh. Langsung ditulis jawabannya tuh di halaman 70 ya. Tulis di buku tema. Langsung ditulis jawabannya di buku tema. Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi kita menunggu teman yang belum. Oke, sudah ya? Oke, kita lanjut. Hampir selesai. Oke. Nah, latihan ini nanti difoto kirimkan ke Google Classroom ya. Yang ini difoto dikirimkan. Terus nanti video gerakan tarian ayam juga dikirimkan ya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak bisa, ini sifat-sifat yang ada pada manusia ya. Anak-anak boleh mencatat ini di buku. Silakan ya. Anak-anak tulis judulnya di atas. Yang ini, apa saja sifat-sifat pada manusia? Lalu anak-anak tulis nih, sifatnya sabar, jujur. Ini ditulis di buku tulis.
Ah? Kenapa sayang? Ini sudah kelihatan apa belum? Silakan ditulis. Yang ini ditulis ya, sifat-sifat pada manusia. Bu Guru kasih waktu untuk tulis ini 2 menit. Ini ditulis di buku tulis ya. Iya, yang atasnya juga ditulis. Apa saja ya sifat-sifat pada manusia, itu juga ditulis. Kemudian ditulislah itu semua, 1 sampai 10. Bu Guru kasih waktu 2 menit. Dua menit kayaknya cukup nggak ya mereka catat ini? Jadi sifat-sifat pada manusia itu ada sifat yang sabar, jujur, setia, adil, pemaaf, tekun, rajin, disiplin, penyayang, dan bertanggung jawab. Oke. Oke, Bu Guru tunggu. Oke. 1 menit lagi ya. Oke, sekarang kalau sudah yang ini lagi. Oh, sorry sayang. Ya. Itu dah yang tadi. Yang ini sudah? Oke, sekarang yang ini. Ini sudah ya? Oke, yang ini sekarang. 2 menit ya.
Belum. Lagi mereka masih sedikit lagi. Sudah? Oke. Nah, anak-anak, sifat-sifat ini semuanya itu pasti ada di dalam diri kita ya, di dalam dirinya anak-anak. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Nah, yang sudah Bu Guru minta nanti anak-anak membuka buku halaman 87. Nah, di situ disuruh menuliskan sifat teman-temannya. Tetapi karena kita sekolahnya online dan anak-anak belum bertemu dengan teman-temannya, Bu Guru minta anak-anak menuliskan sifat-sifat orang yang ada di rumah. Boleh tulis sifat ayahnya, sifat ibunya, sifat kakaknya, sifat adiknya, atau siapa saja yang ada di rumah. Oke? Iya, yang tulis sifat-sifat ini pun juga dikirim ke Google Classroom. Oke? Iya, yang di buku tema juga, yang ini juga dikirim. Oke, yang ini sudah selesai dicatat? Belum. Nah, bagi yang sudah selesai catat, coba buka buku halaman 87. Nah, nanti anak-anak tulis dah nama anggota keluarga yang ada di rumah. Kemudian menuliskan sifat-sifat anggota keluarganya. Boleh menuliskan sifat yang baik, boleh juga menuliskan sifat yang buruk. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, halaman 87. Yang ini sudah selesai apa belum? Sudah. Belum? Oke. Nah, yang sudah selesai coba buka halaman 87. Iya, benar Vila yang itu. Nanti dituliskan ya nama anggota keluarganya, bapak, mama, kakak, atau adik, kemudian dituliskan sifat-sifatnya. Iya, yang anak-anak catat juga dikirim ke Google Classroom. Iya, April yang itu. Ya, Gus Nanta yang itu, halaman 87. Ya, benar. Nanti tulis ya nama anggota keluarganya, kemudian sifat-sifatnya. Kenapa, April? Iya, iya, kerjakan pakai pulpen di buku tema. Di buku tema, kerjakan pakai pulpen. Oke ya, sudah ya? Bisa paham? Oke. Iya, anggota keluarga. Ini baca. Kerjakan tugas halaman 87. Anak-anak menuliskan nama anggota keluarga di rumah, lalu tuliskan masing-masing sifat anggota keluarga. Bisa mengerti? Iya. Oke? Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan yel-yel insan mandiri. Oke ya? SD insan mandiri? SD insan mandiri, cerdas, mandiri, berkarakter. DJTM, disiplin, jujur, terampil, mandiri. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Oke, selamat belajar ya. Dadah. Oke. Dadah. Sasi, kalau ada
kebingungan langsung hubungi Bu Guru ya, Sasi ya. Oke, dah semuanya. Oke.